Anak indigo, generasi kristal, pejuang pelangi, label-label indah untuk sebuah kebohongan yang kejam. Sebuah dongeng New Age yang Anda gunakan untuk menutupi kegagalan Anda sebagai orang tua. Anda menyebutnya evolusi spiritual. Itu adalah pseudoscience. Anda membanggakan indera keenam. Itu adalah kelalaian medis. Maka anggap ini sebagai dakwaan terhadap narsisme orang tua yang meracuni anak mereka sendiri. Kita diajukan sebuah konsep New Age. Sebuah generasi baru telah tiba di bumi, berevolusi secara spiritual, ditandai dengan aura berwarna nila yang mistis. Anak-anak ini, demikian klaimnya, memiliki misi perubahan kesadaran global. Mereka diklaim memiliki kecerdasan superior, empati mendalam, dan tentu saja daftar kekuatan supernatural seperti indera keenam, kemampuan melihat makhluk halus, memprediksi masa depan, dan telepati. Tesis investigasi ini sederhana dan tak terbantahkan. Menggemakan analisis psikolog riset terkemuka, Russell Barkley. Fenomena anak indigo bukanlah evolusi spiritual. Ini adalah diagnosis palsu. Ini adalah konsep pseudoscience. Ilmu semu yang dibangun di atas ketiadaan bukti empiris, dipasarkan sebagai alibi yang nyaman untuk menghindari stigma klinis. Misi kita malam ini bukan untuk menikmati misteri. Misi kita adalah membongkar mengapa kebohongan ini begitu laku dan siapa yang harus menanggung konsekuensinya. Dari mana ilusi ini berasal? Kasus ini tidak dimulai dari laboratorium atau jurnal ilmiah. Ia lahir dari klaim subjektif satu individu, Nancy N. Tapp, seorang parapsikolog Amerika di tahun 1970 yang mengklaim mampu membaca warna aura seseorang. Tapp dengan cerdik mengidentifikasi dirinya sebagai seorang synesthete, sebuah kondisi neuropsikologis yang terbukti secara ilmiah, di mana satu indera memicu indera lainnya. Ini adalah manuver klasik, menggunakan kredibilitas kondisi neurologis yang nyata untuk melegitimasi klaim paranormal yang tidak terbukti. Tapi, Tapp hanya menanam benih. Ilusi ini baru meledak dan menjadi industri komersial ketika dipoles oleh Lee Carroll dan Jane Tober. Buku mereka, The Indigo Children dari tahun 1999 adalah cetak birunya. Mereka mengubah konsep aura Tapp menjadi sebuah narasi heroik. Anak indigo adalah agen perubahan yang datang untuk membongkar matriks lama. Tentu saja mereka sulit beradaptasi. Tentu saja mereka menentang otoritas. Itu karena mereka adalah roh pejuang atau warrior spirit. Sebuah produk telah lahir. Sebuah industri telah dimulai. Mengapa begitu banyak orang, terutama seperti yang dicatat oleh berbagai media massa di Indonesia, terjerat dalam ilusi ini? Analisis psikologi kognitif menunjuk jawabannya pada mekanisme yang dikenal sebagai Forer Effect atau Barnum Effect. Efek ini menjelaskan kecenderungan manusia untuk meyakini deskripsi kepribadian yang umum, kabur, dan kuncinya positif. Seolah-olah itu deskripsi spesifik untuk mereka. Mari kita lihat daftar ciri indigo. Memiliki kecerdasan tinggi dan kreativitas. Memiliki intuisi yang kuat. Merasa frustrasi dengan sistem yang berorientasi ritual. Menentang kebohongan dan korupsi. Deskripsi ini adalah jaring yang dilempar seluas mungkin. Hampir semua anak atau orang dewasa yang memiliki karakter kuat atau menantang
bisa mengidentifikasi diri dengan ini. Ini adalah validasi yang terasa membesarkan hati. Narasi New Age bahkan sudah menyiapkan kategorisasi 4 tipe yang lebih kabur untuk menjerat semua orang. Tipe humanis, hiperaktif, sosial, konseptual, fokus pada proyek, artis, sensitif, kreatif, dan katalis, filosofis. Ini bukan diagnosis, ini adalah horoskop. Dan sekarang, kita tiba di inti kejahatan nalar ini. Bagian di mana label pseudoscience secara langsung menutupi dan menyabotase realitas klinis. Karakteristik yang diklaim unik dari anak indigo adalah, menurut analisis klinis, copy-paste langsung dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Mari kita bedah barang buktinya satu persatu. Klaim indigo, kesulitan menerima otoritas absolut, semangat pejuang, menentang sistem yang kaku. Fakta klinisnya, ini adalah deskripsi buku teks dari Oppositional Defiant Disorder atau perilaku menentang. Klaim indigo, tipe humanis yang hiperaktif, perhatian mudah tersebar, tidak bisa diam. Fakta klinisnya, selamat datang di diagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang disingkat ADHD. Gejalanya identik, ketidakmampuan fokus, hiperaktif, impulsivitas. Klaim indigo terakhir, sangat sensitif, intuisi kuat, empati tinggi, namun sulit beradaptasi sosial. Merasa asing atau bukan dari bumi ini. Fakta klinisnya, ini adalah tumpang tindih yang sama dengan Autism Spectrum Disorder yang disingkat ASD, terutama terkait sensitivitas sensorik berlebih, kesulitan interaksi sosial, dan pola perilaku kaku. Faktanya, konsep turunan seperti Crystal Children secara eksplisit mengambil gejala ASD, seperti kesulitan komunikasi sosial dan mereinterpretasikannya sebagai kekuatan telepati. Anak Anda bukan ADHD, dia adalah pejuang pelangi. Betapa nyamannya sebuah alibi indah untuk menutupi kegagalan Anda menerima realitas. Argumen tandingan dari penganutnya selalu dapat diprediksi. Tapi, ini adalah label yang positif. Ini menghindari stigma klinis. Ini melawan konspirasi Big Pharma yang ingin meracuni anak kita. Narasi konspirasi antibiomedis ini memang menawarkan kenyamanan. Label indigo berfungsi sebagai penyangga citra diri orang tua. Dan inilah tagihannya. Inilah harga yang harus dibayar untuk kenyamanan psikologis itu. Harga pertama adalah penundaan diagnosis. Ini adalah sabotase medis. Anak-anak yang secara klinis membutuhkan intervensi perilaku berbasis bukti, dukungan struktural di sekolah, atau terapi farmakologis, malah kehilangan periode emas intervensi mereka. Sebuah studi yang dipublikasikan di National Institutes of Health menunjukkan diagnosis ASD yang akurat bisa tertunda rata-rata 1,8 tahun jika disalahartikan sebagai ADHD. Bayangkan penundaan jika disalahartikan sebagai kekuatan gaib. Harga kedua, konversi patologi. Ini adalah bagian paling berbahaya. Klaim melihat makhluk halus atau memprediksi masa depan harus ditinjau dengan hati-hati. Dalam ranah klinis, ini bisa menjadi manifestasi dari gangguan kejiwaan serius. Data evaluasi profesional jelas mengindikasikan bahwa gejala-gejala ini memerlukan pemeriksaan untuk menyingkirkan gangguan kepribadian seperti skizotipal atau bahkan gangguan kejiwaan mayor seperti skizofrenia atau gangguan bipolar. Dengan melabeli gejala patologis ini sebagai bakat spiritual, anak tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penanganan psikiatri esensial. Ini bukan pemberdayaan,
ini penelantaran. Harga ketiga, maladaptasi sosial. Sebuah studi kasus di Pekanbaru, Indonesia, terhadap individu yang mengidentifikasi diri sebagai indigo, menunjukkan mereka memang punya harga diri internal yang tinggi karena didukung keluarga. Namun, mereka juga menghadapi penolakan sosial, kekerasan verbal, dan dianggap aneh. Mereka akhirnya memilih menutup diri atau menjadi penyendiri. Sifat keras kepala dan hiperaktif yang divalidasi sebagai misi. Alih-alih dikelola, mereka pada akhirnya berujung pada kesulitan emosional dan isolasi. Fenomena anak indigo adalah cermin yang memantulkan ketakutan kolektif kita terhadap stigma kelainan atau disabilitas. Ini adalah produk New Age yang dirancang dengan cerdas untuk dieksploitasi secara komersial, menjual pemberdayaan palsu kepada orang tua yang rentan. Anak-anak ini mungkin memang cerdas, mereka mungkin kreatif, mereka mungkin sangat empatik. Itu semua adalah bakat alamiah manusia yang harus didukung dan diasah, terlepas dari label spiritual apapun. Seperti kesimpulan dari berbagai tinjauan kritis ilmiah, anak indigo adalah konsep pseudoscientific yang tidak memiliki dasar ilmiah. Ia adalah diagnosis palsu yang secara aktif menghalangi anak-anak dengan kebutuhan neurodevelopmental nyata, seperti ADHD atau ASD, mendapatkan intervensi berbasis bukti yang mereka perlukan. Anda tidak sedang membantu pejuang pelangi. Anda sedang mengorbankan masa depan klinis seorang anak demi kenyamanan psikologis Anda sendiri.